Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Cepi Triyatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Di kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Agil, yang kedua ada Resfa Andalami, yang ketiga ada Tubagus Maulana, dan yang keempat ada Zafira Alsi. Yang pertama, ada definisi sarana dan prasarana, yaitu merupakan suatu kondisi yang dipersyaratkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 45, yang isinya setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selanjutnya, adapun pengertian sarana, yaitu mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan dalam menunjang proses pendidikan. Contohnya ada gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Adapun prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju ke sekolah. Selanjutnya, nah di sini ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah lahan bangunan. Kriteria lahan bangunan yaitu harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar. Disesuaikan juga dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid-murid dan guru-guru. Yang kedua, ada perencanaan lahan bangunan. Harus menjadi pancaran keinginan bersama dan dengan mempertimbangkan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini harus dapat membantu program sekolah secara efektif, harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif, serta menggunakannya dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Penanggung jawab ini harus juga membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Dan juga harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Secara dasar dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Adapun jenis sarana non-fisik, menurut Ari Gunawan, tahun 1996 halaman 5, yaitu mesin tik, komputer, perabot, alat peraga edukatif, ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, toilet, kantin, dan ruang UKS. Adapun jenis sarana non-fisik, yaitu berupa peraturan, tata tertib, program-program yang mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya. Nah, setiap sarana dan prasarana harus mempunyai standar pendidikan. Yang pertama, segi pembuatan dan pembiayaan. Dibuat dari bahan yang kuat dan mudah didapat. Konstruksinya harus kuat dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, biayanya relatif terjangkau oleh dana yang tersedia dan disediakan. Yang keempat, penggunaan enak dan menyenangkan. Yang kelima, mudah diatur dan dipindah-pindahkan. Yang keenam, dapat menjamin kesehatan dan keamanan. Selanjutnya,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, baik. Selanjutnya ada ketentuan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ketentuan itu adalah lahan. Lahan harus terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk menyelamatkan dalam kondisi darurat. Yang kedua, kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%. Tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api. Yang ketiga, lahan terhindar dari gangguan-gangguan seperti pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara. Yang keempat, lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Yang kelima, lahan memiliki status atas hak tanah dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada bangunan. Yang pertama, bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada koefisien dasar bangunan maksimum yaitu 30%. Yang kedua ada koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang ketiga, jarak bebas bangunan meliputi bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan jaringan tegangan tinggi. Yang kedua, ada bangunan memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan muatan mati, serta untuk daerah tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. Yang kedua, ada dilengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Yang ketiga, yaitu bangunan harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama ada mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua ada memiliki sanitasi di dalam dan luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan limbah, tempat sampah dan saluran air hujan. Yang ketiga ada bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya ada ketentuan sarana dan prasarana untuk SD atau MI. Standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, secara khusus standar sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu sekolah dari BSNP adalah satu, satu sekolah dasar atau madrasah, yaitu SD atau MI, memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua, satu sekolah dasar atau madrasah dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk atau desa atau kelurahan. Yang ketiga, pada wilayah berpenduduk lebih dari 2.000 jiwa, dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar atau disediakan sekolah baru. Yang keempat, pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa, dapat satu sekolah madrasah atau sekolah dasar dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum adalah 3 kilometer melalui lintasan yang tidak membahayakan. Selanjutnya ada ketentuan sarana dan prasarana untuk SMP atau MTS. Yang pertama, satu SMP atau MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Yang kedua, minimum satu SMP atau MTS disediakan untuk satu kecamatan. Yang ketiga, seluruh SMP atau MTS dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD atau MI di kecamatan tersebut. Yang keempat, lokasi setiap SMP atau MTS dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum adalah 6 kilometer melalui lintasan yang tidak membahayakan. Selanjutnya ada ketentuan sarana dan prasarana untuk SMA atau MA. Yang pertama, ada satuan pendidikan SMA atau MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Yang kedua, minimum satu SMA atau MA disediakan untuk satu kecamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi, untuk materi selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan perencanaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan ini tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam perencanaan seperti komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin perlu diperhatikan. Selanjutnya, pada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan terbagi ke dalam dua macam, yaitu perencanaan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah dan perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Di perencanaan pengadaan tanah untuk bangunan sekolah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dicapai, cukup luas, memiliki tanah yang subur, mudah kering jika digenangi air, persediaan air yang cukup, memperoleh sinar matahari, tidak terletak di tepi jalan, dan memiliki harga yang murah. Sedangkan untuk syarat perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah, diantaranya memenuhi kebutuhan, memenuhi syarat pedagogis, ukuran dan bentuk disesuaikan, masuknya sinar matahari, tinggi rendah jendela sesuai, penggunaan warna yang cocok, dan material konstruksi yang aman. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pengadaan tanah bisa dilakukan dengan menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Sedangkan bangunan bisa dilakukan dengan cara membangun, menyewa, membeli, menukar, dan sebagainya. Pelengkapan dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari instansi pemerintah. Dalam pengadaan di atas, selain perlu diperhatikan dari segi kualitas dan kuantitas, juga harus diperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan yaitu menampung hasil pengadaan dan barang tersebut merupakan milik sekolah atau negara, baik merupakan pembelian, hibah, dan hadiah. Penyimpanan ini merupakan kegiatan simpan menyimpan sesuatu, baik barang perabotan, ATK, dokumen, maupun barang elektronik dalam keadaan baru atau rusak. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan inventarisasi yang harus dilakukan adalah mencatat semua barang inventaris di dalam buku inventaris, memberi coding pada barang-barang yang diinventariskan, membuat laporan mutasi barang, membuat daftar rekapitulasi tahunan. Semua barang yang hendaknya diinventarisir melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek atau ukuran, harga, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Nah, di sini perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot, dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot, dan perlengkapan diterima dari pihak pemborong, penjual, atau pembeli sarana tersebut. Kemudian disusul oleh proses kepunahan meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan. Nah, menurut waktunya, kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta perabot sekolah dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Untuk untuk pemeliharaan yang tiap hari, terutama dilakukan terhadap barang atau fasilitas seperti ruang belajar, papan tulis, mesin tik, alat peraga, buku-buku, alat laboratorium, mebel, atau perabot sekolah. Sedangkan pemeliharaan berkala yaitu pemeliharaan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu seperti 2 atau 3 bulan sekali. Misalnya pada mesin tik
stensil, sarana air, dan sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana, sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut yang yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah yang pertama adalah penyusunan. Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. Yang kedua, hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas pertama. Yang ketiga, waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran. Yang keempat, penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya, misalnya petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer, dan sebagainya. Dan yang kelima, penjadwalan dan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antara kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas. Selanjutnya ada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Barang-barang yang ada di sekolah, terutama yang berasal dari pemerintah atau khusus sekolah negeri, tidak akan selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini dikarenakan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi. Barang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan. Biaya pemeliharaannya yang tinggi, jumlah barang tersebut berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan nilai guna barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan. Oleh karena itu, dengan keadaan seperti itu, maka barang-barang tersebut harus segera dihapus. Artinya menghapus barang-barang inventaris itu atau milik negara dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Berikut ada beberapa petunjuk teknis berkenan dengan bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan. Untuk yang pertama, dalam menata ruang dan bangunan sekolah. Hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, ruang kegiatan belajar ditempatkan di bagian paling terang. Yang kedua, ruang keterampilan atau praktek ditempatkan jauh dari ruang belajar. Lalu, ruang laboratorium ditempatkan terpisah dari ruang keterampilan dan ruang kegiatan belajar. Selanjutnya, untuk yang kedua, ada penataan perabot sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot yang akan dipakai dalam ruangan tersebut. Yang kedua, kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan. Yang ketiga, jarak satu perabot dengan perabot lainnya. Yang keempat, jarak deret perabot meja dan kursi terdepan dengan papan tulis. Yang kelima, jarak deret perabot meja dan kursi paling belakang dengan tembok batas. Yang keenam, arah menghadapnya perabot. Dan yang terakhir, kesesuaian dan keseimbangan. Selanjutnya untuk penataan perlengkapan sekolah. Untuk penataan perlengkapan sekolah mencakup pengaturan perlengkapan di ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru dan kelas, ruang BP, ruang perpustakaan, dan sebagainya. Pada ruang guru, selain perlengkapan guru, juga ruang guru ini diperlukan untuk melengkapi papan pengaman, jadwal pelajaran, kalender akademik, organisasi sekolah, daftar pembagian tugas, dan sebagainya. Nah, semua perlengkapan tersebut dalam penataannya tidak bisa sembarangan, tetapi perlu ditata dengan baik agar bisa dibaca atau dilihat dengan mudah. Kesannya indah, harmonis, serta menumbuhkan kesan yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya ada kesimpulan yang kami ambil atas materi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pandangan kami, materi sarana dan prasarana pendidikan harus bisa memanfaatkan secara optimal karena dari sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, memfasilitasi akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang memadai dan mendukung perkembangan siswa. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, guru dapat memberikan pembelajaran yang interaktif dan inovatif, sementara siswa dapat mengakses sumber belajar yang beragam dan teknologi pendukung pembelajaran. Kedepannya, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan juga harus diiringi oleh upaya pemeliharaan yang baik serta pengembangan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan.
Hal ini mencakup peningkatan kualitas sarana fisik, pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Jadi, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang baik merupakan kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta membantu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan tentang materi sarana dan prasarana pendidikan dari kelompok 4. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen YouTube di bawah ini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.